sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nursanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada tentunya memiliki hewan peliharaan, misalnya kucing maupun anjing, ataupun hewan lainnya, di rumah pasti akan sangat menyenangkan. Namun hewan peliharaan ini bisa juga menjadi merepotkan bagi diri kita. Tentunya ada beberapa hal yang apakah itu bisa berupa kotorannya, ataupun bisa menularkan penyakit. Nah, tentunya ini sudah mulai diatur nih di undang-undang negara kita mengenai hal-hal pemeliharaan hewan. Nah, apa nih hubungannya narasumber kita dengan hal ini? Langsung saja ya kita sapa narasumber kita. Beliau adalah Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang. Nah, inovasinya kali ini adalah aplikasi Kartu Identitas Hewan Penular Rabies atau disingkat dengan HPR. Nah, seperti apa nih inovasi dari Dokter Nova ini? Langsung saja ya kita sapa orangnya. Halo Ibu, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu Terima ya. kasih. Nah Ibu ini kan tentunya mungkin bagi beberapa orang yang suka pelihara hewan ya Bu ya, tentunya informasi seperti ini sangat penting ya Bu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi untuk inovasi Ibu ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi awal mulanya yang melatar belakangi adanya aplikasi kartu identitas HPR ini, Kota Palembang ini telah mencanangkan inisiasi Palembang Bebas Rabies tahun 2024. Di mana dalam inisiasi ini ada beberapa upaya yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita membuat dulu payung hukum. Keluarlah peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Turunan dari perda tersebut ada beberapa perwali yang salah satunya terkait dengan masalah HPR ini. Jadi perwali nomor 38 tahun 2020 tentang penanganan dan penanggulangan penyakit menular HPR, hewan penular rabies. Jadi untuk menindaklanjuti atau penegakan perda tadi, kita melakukan beberapa lagi implementasinya. Jadi upaya yang kita lakukan untuk inisiasi Palembang Bebas Rabies ini, kita buat satu metode yang kita namakan metode 3-in-1, di mana di dalam 3-in-1 ini ada pendataan. Pendataan inilah kita melakukan pemasangan microchip pada HPR. Untuk saat ini hanya anjing, kita lebih prioritas dulu ke anjing karena keterbatasan. Tapi HPR ini kita tahu sendiri ada anjing, kucing, dan kera. Tidak menutup kemungkinan ketika ada pendanaan semua akan kita pasang microchip. Jadi ini yang pertama metode 3-in-1. Yang kedua pemasangan microchip tadi. Kemudian yang ketiga pemberian vaksin. Jadi pendataan, pemasangan microchip, dan pemberian vaksin. 3 paket ini terintegrasi. Jadi terintegrasi dalam satu teknologi yang kita pasang berupa aplikasi. Jadi inovasi aplikasi ini kita integrasikan dengan upaya inisiasi Palembang Bebas Rabies. Nah, jadi mungkin satu-satunya insya Allah di Indonesia yang mengintegrasikan antara inovasi dengan inisiasi. Ya. Nah, di dalam inovasi inilah ada kartu identitas HPR. Kalau kartu identitas HPR sendiri itu ada DKI Jakarta udah. Kemudian yang bebas rabies itu Bangka Belitung sudah. Tetapi yang mengkombinasikan keduanya ini baru kita, Kota Palembang. Ya. Jadi mudah-mudahan kita akan diikuti oleh kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia. Nah,
Bagaimana ini bisa terjadi yang melatar belakangi ya ini karena ada upaya kita untuk inisiasi Palembang bebas rabies. Dan sebenarnya karena keterbatasan dana, kami sendiri tidak memiliki cukup anggaran untuk program kegiatan seperti ini. Kita melakukan beberapa upaya untuk ini dalam rangka inisiasi ini. Salah satunya dengan melakukan koordinasi secara intens dengan beberapa asosiasi seperti Asosiasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Dan qadarullah alhamdulillah melalui pengurus besar PDHI kita mendapatkan bantuan 1.000 microchip. 1.000 microchip yang diberikan kepada pemerintah Kota Palembang dengan syarat kita harus membuat satu aplikasi. Nah ini jadi menjadi tantangan buat kita, ini inovasi. Maka dari situ kami berupaya membuat satu desain aplikasi yang nanti pemanfaatan aplikasi ini bukan hanya pemerintah Kota Palembang saja, tetapi masyarakat langsung bisa memanfaatkannya melalui HP mereka masing-masing. Mereka bisa tahu, misal mereka menemukan anjing yang terlantar. Dengan pemasangan microchip tadi, dengan HP sendiri, mereka bisa melakukan scan, menyekan hewan tadi, dan bisa tahu identitasnya. Dari HP itu akan keluar. Kemudian, di mana saja kepala daerah kita, kepala dinas kita, itu bisa buka webnya, bisa tahu, oh ternyata Palembang saat ini HPR anjingnya sekian, kucingnya sekian, semua terdata di dalam aplikasi ini. Jadi cukup dengan dari aplikasi yang Ibu Nova Dantin ciptakan sudah mengcombine data vaksinasi ya Bu ya, seperti yang Bu jelaskan tadi, kemudian data dari identitas anjing juga ya Bu ya. Ada gambarnya, ada bentuknya. Gitu. Jadi yang awalnya semulanya nih sahabat inovasi dananya minim ya Bu ya, tapi tentunya dengan semangat ya Bu ya untuk berinovasi dan tentunya untuk membantu masyarakat juga ya Bu ya. Bisa diciptakan suatu inovasi aplikasi kartu identitas hewan penularan rabies ini ya. Oh, luar biasa sekali nih sahabat inovasi. Nah Bu, kalau dilihat dari segi manfaatnya sendiri nih Bu, mungkin bagi si pemilik atau bagi masyarakat apa nih Bu? Iya, jadi sebenarnya HPR ini sasaran kita sebenarnya seperti kucing, anjing, dan kera, semua. Tapi karena keterbatasan saat ini kita hanya mendapatkan bantuan dari PBPDHI, 1.000 microchip, kita lebih fokus dulu ke anjing karena HPR tertinggi itu penularnya adalah anjing. Tujuan kita tentunya untuk menzerokan kasus gigitan terkonfirmasi positif rabies. Syaratnya 2 tahun itu tidak boleh terkonfirmasi positif rabies. Dengan adanya microchip ini, mau tidak mau, pemilik hewan akan tahu, oh iya, ini jadwal pemaksinan boosternya. Kemudian, oh ini sudah jatuh tanggal harus divaksin rabies. Mereka akan punya record, punya catatan, dan mereka tidak lupa. Jadi terdata. Kalaupun seperti yang saya bilang tadi, mereka kehilangan hewannya, itu bisa tahu siapapun yang menemukan anjing di jalan yang mungkin yang berpemilik ya, bukan yang liar. Jadi yang berpemilik ini dengan membuka web yang sudah kita sosialisasikan, buka linknya, di scan, mereka tahu, oh ini anjing ini ternyata punya si A. Oh anjing ini ternyata punya si B. Oh kucing ini ternyata punya si A, si B. Semua tahu. Jadi tentu akan berpulang ke pemiliknya. Itu sangat menguntungkan sekali kan. Jadi sebenarnya ada IT yang lebih bagus lagi, microchip yang langsung include dengan GPS-nya. Hanya saja kita tidak mampu ya. Mungkin jadi untuk perkembangan berikutnya. Iya, mungkin untuk perkembangan berikutnya nanti kita dapat support dari dari pihak mana lagi yang mau support kita atau dari kementerian gitu kan. Saat ini kita sedang berupaya melakukan mengajukan proposal lah ya ke kementerian untuk mensupport kita dalam rangka inisiasi Palembang Bebas Rabies ini. Oke, ini luar biasa ya sahabat inovasi. Jadi tentunya si pemilik hewan juga merasa terbantu ya Bu ya kalau sudah mengikuti
program ini ya Bu ya, untuk Ya, dipasang microchip di hewannya, ketika mungkin suatu saat seperti Ibu jelaskan tadi, hewannya hilang itu tentunya bisa dicek Ibu, mungkin beberapa ya, hewan kan kadang-kadang, bagi kita yang tidak terlalu paham, agak-agak mirip begitu ya Bu ya, ya, tapi benar. tentu dengan ada microchip yang identitas masing-masing jadi ya Bu ya, bisa Mhm. diidentifikasi. Nah Bu, kalau dari cara kerjanya sendiri ini seperti apa sih Bu? Iya, sebenarnya mudah sekali ya. Jadi, eee, pemilik hewan itu, bisa datang ke puskeswan kita, Mhm. kemudian, kita pasang microchip, kemudian kita entry datanya, kita Mhm. foto, sama seperti pembuatan KTP manusia. Oke. Jadi kita entry Mhm. datanya, kemudian fotonya kita include-kan di Mhm. dalamnya, udah jadi. Dan Mmm. mereka nanti kita kasih link-nya. Mhm. Jadi, mereka Untuk download aplikasi ya? iya, tidak perlu download. Oh tidak perlu Tidak download? perlu download aplikasinya. Mereka Mhm. cukup buka di web saja. Oh. Jadi link itu kita tempelkan di kartu, ada kita kasih kartu kecil, Mhm. kemudian ada barcode NIK-nya, nomor Oke. identitasnya. Jadi Mhm. kalau manusia itu NIK ya, Iya, kalau hewan ini ada barcode-nya, ada nomor jadi NIK-nya. kalau misalnya kita nomor identitas kependudukan ya Bu, kalau Iya, itu mungkin nomor identitas kehewanan ya kehewanan. Bu ya. Jadi tidak mau Iya, kalah nih Bu ya, tetap iya, juga ada, iya. NIK-nya sendiri Iya, hewan ini ya Bu ya? heeh. Jadi kalau bedanya KTP manusia tidak bisa tahu ini sudah vaksin belum Oh gitu. betul. Tapi kalau hewan ini dia tahu, dia ada Oke. datanya, oh dia udah tervaksin. Dan kami di mana saja kami bisa tahu, Mhm. di mana saja kami berada bisa tahu. Kami buka linknya dan kami punya 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 apa, data. Jadi bisa sangat ini sekali, menguntungkan sekali buat Dan kami. sudah lumayan Jadi canggih nih sahabat inovasi. Jadi hewan pun sudah ada nik dan bisa dilacak ya Bu ya, bisa dilihat iya, tadi dari riwayatnya Bu ya, iya hewan tersebut. benar. Nah Bu, ini kan, tadi Ibu sempatkan silakan datang ke puskeswan ya Bu ya. Iya Nah benar. mungkin beberapa sahabat inovasi mungkin belum mengetahui nih Bu, lokasi-lokasi untuk puskeswan itu sendiri ada di mana saja nih Bu? Iya, baik, eee, beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan launching aplikasi kartu identitas hewan ini Mhm. berbarengan dengan launching aplikasi kartu Pak Mhm. Tani, aplikasi Pak Tani. Kemudian, kami, sudah menyurati 18 kecamatan di Kota Palembang Mhm. untuk menjadwalkan pelayanan yang kami lakukan di kecamatan masing-masing. Mhm. Dan kita janjikan appointment, kalau masyarakat ini tadi ketinggalan di kecamatan mereka berdomisili, mereka bisa mendatangi puskeswan kita di Kota Palembang, ada 2 tempat, Mhm. satu di Puskeswan Gandus, yang satunya lagi di Talang Betutu, di jam kerja dan hari kerja. Mhm. Silakan bawa, untuk prioritas saat ini anjing dulu Anjing ya, dulu ya Bu? tapi, yang punya kucing, Mhm. untuk pemasangan microchip-nya prioritas anjing, tapi untuk yang kucing dan lain-lain silahkan dibawa juga untuk kita buatkan, tetap kita buatkan kartu identitas HPR, Mhm. kemudian kita beri vaksin, hanya belum di microchip saja, Oke. belum dipasang microchip gitu. Hanya itu saja perbedaan sementara waktu Iya, ini ya, Bu, sementara ya, waktu. mungkin ke Nanti kalau depannya kita punya pendanaan lagi, mhm, semua kucing juga kita pasang, yang mhm. punya kera juga kita pasang. Karena, anjing ini mungkin lebih banyak ya, Bu, ya, populasinya dibandingkan dengan kucing dan kera, mungkin lebih berbahaya ya, Bu, Lebih ya? berbahayanya, kalau banyak Mhm, lebih banyak kucing di mhm, Palembang ini. betul Jadi sekali. tetap kita buatkan kartu identitasnya, hanya Mhm, saja dia belum mhm, dipasang microchip, gitu aja. oke. Nah, Bu, ini kan berhubungan dengan hewan nih, Bu, ya. Ya, Nah, ada kesulitan atau hambatan tidak, Bu? Karena kan waktu saat memasang microchip itu atau ada perlawanan dari hewannya atau bagian hambatan di lapangannya seperti apa nih, Bu? iya benar. Jadi, banyak masyarakat kita yang masih awam dengan hal ini. Kami pernah kejadian di salah satu kecamatan di Kota Palembang, yang pemiliknya menolak. Oke. Jadi merasa ketakutan dengan pemasangan ini membahayakan Mhm. hewannya. Padahal waktu itu dia punya anjing, banyak anjingnya, semua aparat sudah turun, Mhm. tapi ini masih masih, melakukan perlawanan, tidak mau kita pasang dengan segala alasan. Padahal pemasangan microchip ini
tidak menimbulkan alergi, tidak menimbulkan bekas, tidak berbahaya, tidak mengandung penyakit, dan sangat sebentar sekali. Jadi kita paling minta bantuan dengan pemilik untuk memegang hewan peliharaannya karena kan jinaknya ke pemilik ya. Betul. Nah, kalau responnya positif, pemiliknya bagus gitu, apa istilahnya cekatan dengan hewan peliharaannya, wah itu tidak sampai 5 menit itu langsung pasang, cepat sekali, hitungan detik aja set gitu kita masukkan. Tidak. Nah, kalau kendala di kaminya sendiri sebenarnya SDM-nya. Karena yang boleh memasang microchip ini harus dokter hewan. Jadi sementara keberadaan dokter hewan di selaku SDM pemerintah Kota Palembang itu sangat terbatas sekali. Jadi memang kami untuk melakukan pelayanan di kecamatan-kecamatan itu bergilir. Karena tidak bisa kita berbagi orang, keterbatasan. Karena Gitu. SDM-nya tadi itu ya Bu. Iya. Nah Bu, ini kan hewannya, misalnya pemiliknya sudah datang, dari hewan itu sendiri apakah ada persyaratan khusus nih Bu? Atau hewan seperti dalam kondisi apa nih? Atau semuanya ketika datang langsung bisa disuntik dan diberi microchip? Atau ada syarat hewannya harus sehat? Atau Ya. keadaan yang bagaimana nih Bu? Sama seperti manusia ketika mau dipasang microchip sebenarnya tidak harus dalam kondisi dia sehat. Jadi karena itu kaitan juga dengan vaksin, kita beri vaksin, dia harus dalam kondisi sehat. Kalau dia dalam kondisi masih sakit, kita obatin dulu, nanti dia datang lagi. Tuh. Baik nih sahabat inovasi, tentunya inovasi ini sangat berguna sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nova nih. Karena kan selain inovasi ini bermanfaat bagi pemiliknya ataupun masyarakat, di mana kan seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa sudah ada undang-undang ya Bu ya. Ya. Jika kita memiliki anjing, mungkin dia menggigit atau bagaimana kan bisa dikenakan denda ataupun yang sebagainya ya Bu ya, bagi si pemilik anjingnya ya. Jadi dengan memasang ini tentunya bisa lebih aman ya Bu, karena sudah divaksin yang pertama, kalau hilang bisa diidentifikasi ya Bu, dan masyarakat di sekitar juga kan mungkin merasa aman jika anjingnya dilepas ya Bu, karena kalau menggigit kan sudah tidak rabies lagi ya Bu ya? Iya, jadi untungnya begini, kalau pemasangan microchip, ada kartu identitas hewan, kemudian sudah divaksin, terjadi kasus gigitan, maka yang pasti kita tahu siapa pemiliknya. Biasanya kalau orang kita ini kalau dia tidak menggigit berkeliaran ngaku semua ini punya saya. Tapi ketika udah kejadian menggigit angkat tangan semua nggak mau ngaku kan, gitu. Nah jadi sedangkan yang sudah dipasang microchip tadi, kalau dia menggigit terjadi kasus gigitan, dia nggak bisa ngelak kan ketika kita barcode, ketika kita scanner. Ketika kita scanner, ada identitasnya keluar, kita tahu. Nah, di dalam payung hukum yang kita susun di Perwali 38/2020 itu sangat jelas sekali bahwa HPR ini pemilik itu punya kewajiban untuk mengandangkannya, tidak melepas liarkan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan anjing atau kucing atau HPR lain, si pemilik tidak bisa menuntut. Tidak bisa menuntut. Karena memang sudah ada perwalinya. Bahwa semua HPR itu harus punya tanggung jawab pemiliknya. Mulai dari memberikan vaksin, makan, segala macam. Itu sudah diatur. Apalagi kalau sampai dilepas liarkan. Gitu. Jadi memang tidak boleh. Semua sudah ada ketentuan. Sudah ada aturannya ya Bu ya. Nah Bu, tadi kan untuk anjing yang ada pemiliknya nih Bu. Kalau untuk anjing yang memang dia liar itu bagaimana Bu? Upaya vaksin atau pemasangan microchip tadi Bu? Iya. Jadi untuk anjing-anjing yang liar yang tidak berpemilik itu kita amankan. Jadi kita amankan. Kita punya rumah karantina hewan. Posisinya berdekatan dengan Puskeswan Talang Betutu. Puskeswan ini puskes hewan gitu. Kalau emas kan masyarakat hewan. Puskeswan di Talang Betutu. Ada rumah karantina hewan di sana. Dan HPR yang kita dapatkan tadi kita amankan di sana sampai nanti ada yang mengadopsi baru kita pasang microchip. Jadi microchip ini memang harus berpemilik. Kalau dia liar, bagaimana identitas pemiliknya kan tidak bisa. Pemilik atas siapa ya Bu? Iya. Kecuali baru bisa divaksin saja ya Bu ya.
Jadi Baik. kalau misalnya lihat, kita amankan dulu. Ini sahabat inovasi tentunya ini, sangat bermanfaat sekali nih aplikasi ini. Nah Bu, mungkin ke depannya Bu, harapannya seperti apa nih Bu? Iya, harapannya itu seperti visi misi kita di awal. Jadi, inisiasi Palembang Bebas Rabies 2024 dan kita dapat tantangan dari kementerian untuk Palembang Bebas Rabies 2024-nya itu tidak di 2024 tapi di 2023. Oke, Jadi lebih cepat harapan dari kita target ya. semua ini tidak mungkin bisa kami lakukan sendiri. Semua harus terlibat dan kami butuh dukungan dari semua pihak, semua stakeholder. Masih terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak provinsi, kabupaten tetangga, karena Palembang ini adalah seperti telur mata sapi, wajah ibu kota provinsi, kemudian seperti telur mata sapi tadi seperti kuning telurnya. Palembang ini dikelilingi oleh kabupaten tetangga, dikelilingi oleh Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Ogi. Jadi kabupaten tetangga pun kita minta dukungan, kita minta support. Karena sering juga kejadian kasus gigitan yang digigit warga kita, tapi anjingnya KTP-nya KTP daerah lain gitu. Betul sekali Bu. Iya, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini yang terkonfirmasi positif, alhamdulillah Palembang 1 tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak sampai terjadi, tidak ada yang terkonfirmasi positif dan kita berharap tahun 2022 ini sampai akhir tahun nanti tidak terjadi apa-apa. 2023 kita bisa mencanangkan Palembang Bebas Rabies 2024. Amin. Nah, sahabat inovasi tentunya kita harus mendukung nih program ini ya Bu ya, karena itu juga bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat umum nih. Nah Bu, ini kan tentunya melibatkan banyak pihak Bu ya. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sudah yang mensupport inovasi ini Bu, Iya. silakan. Jadi banyak sekali pihak yang terlibat dalam inisiasi Palembang Bebas Rabies ini. Kami tidak mungkin melakukannya hanya dengan SDM yang sangat-sangat terbatas. Jumlah nakes di sektor kesehatan hewan ini, di sisi kesehatan hewan ini sangat terbatas sekali. Jadi untuk itu kami telah melakukan kerjasama juga dengan akademisi. Kami melakukan MOA dengan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan kaitannya dengan kesehatan hewan ini, peternakan dan kesehatan hewan ini, kami melakukan kerjasama dengan jurusan peternakan, di mana mahasiswa yang terlibat dalam inisiasi Palembang Bebas Rabies ini pada metode 3-in-1 ini kami libatkan dalam pengentrian data, ke aplikasi kartu identitas KPR ini. Untuk itu kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo, atas dukungan, support, motivasi, dan semangat serta pendanaan mungkin di APBD kaitan dengan program penanggulangan rabies di Kota Palembang ini. Kemudian Ibu Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitrianti Agustinda, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Kemudian tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas support dan dukungannya nanti ke depan. Kemudian Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dan tak lupa ucapan dan penghargaan yang tinggi juga kami ucapkan untuk Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Ketua PDHI Cabang Sumatera Selatan, dan yang mendukung kami di lapangan. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada mahasiswa Universitas Sriwijaya, support yang tinggi yang diberikan oleh Rektor Universitas Sriwijaya melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baik Bu, tentunya ini kita tunggu juga nih Bu, inovasi-inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali nih Bu di
podcast kita One Day One Innovation. Nah, bagi sahabat inovasi di rumah mungkin membutuhkan informasi yang lebih nih atau ingin bertanya misalnya lokasinya di mana, syaratnya apa saja, mungkin bisa langsung bertanya dengan Ibu Nova atau dengan kami nanti kita sampaikan ke Ibu Novanya. Tentunya dengan menuliskan komen di link YouTube kita nanti di One Day One Innovation ya Bu ya. Nanti bisa dijawab ya Bu dengan Ibu Danti kalau masih ada pertanyaan seputar inovasi ini ya Bu ya. Nah Bu, ini terima kasih sekali sudah hadir nih Bu bersama kita di sini. Kemudian sahabat inovasi, tentunya kita belajar dari Ibu Nova nih dimanapun kita berada, tentunya dengan mengamati permasalahan ya Bu ya yang ada di sekitar kita, bisa menjadikan suatu inovasi yang berguna bagi masyarakat tentunya. Nah, apalagi jika kita menginginkan memelihara hewan ya Bu ya, tentunya harus mengingat aturan-aturan yang ada saat ini seperti apa. Misalnya tidak boleh diliarkan tadi ya seperti Ibu jelaskan, mengenai kotorannya, apalagi ini hal yang sangat penting nih, penularan penyakit rabies tadi. Sekarang sudah tidak perlu khawatir, sudah hadir aplikasi yang diciptakan oleh Dokter Nova dan tim nih, yaitu aplikasi kartu identifikasi hewan penularan rabies ya Bu, atau disingkat dengan HPR. Nah, sahabat inovasi, kita tidak perlu khawatir untuk berinovasi yang lebih baik nih, karena kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.